Lanjut diskusi soal sampah lagi. Ya, sampah diapain sih? Yang paling bagus ya tentu dipilah. Dipilah di sumber itu yang terbaik. Dipilah dari produsen sampahnya. Kalau nggak bisa ya terpaksa harus dibuat fasilitas seperti ini. Pemilahan di TPS atau TPA diambil yang masih bisa digunakan lagi. Istilahnya material recovery. Ini yang terbaik yang bisa dilakukan dari pengolahan sampah plastik sebetulnya. Tapi tidak semuanya bisa dipilah dengan baik karena bagaimanapun juga ada yang harga pilahannya itu memang sangat rendah ya, residu atau low value plastik. Jadinya ya pilihan paling mudah ditumpuk di TPA seperti ini berbulan-bulan bertahun-tahun. Jadinya TPA-nya penuh, kemudian harus cari lagi, cari lahan baru, ditumpuk lagi, terus menerus. Nggak ada habisnya sih. Ya memang pilihannya tidak banyak kalau tidak terpilah dan jadinya residu atau low value plastik atau low value material seperti ini. Numpuk di TPA di ratusan kota kabupaten kita. Kemudian padahal ada pilihan yang lain, yaitu dibakar. Nah, dibakar itu artinya dibakar dengan pengapian terbuka. Bisa mulai dari pembakaran sederhana seperti ini sampai insenerator kelas industri ya. Tapi tentu banyak PR dan masalahnya. Yang pertama asap, terus kemudian skalanya, siapa yang melakukan, biayanya berapa. Nah ini juga PR yang bikin pusing. Kenapa insenerator banyak yang nggak jalan di TPS atau TPA? Karena biayanya tidak seimbang dengan hasilnya. Kan keluar biaya semua, tidak ada hasilnya. Dan mungkin hasilnya kurang efektif lah. Nah itu ya kenapa insenerator jadi masalah. Solusi ketiga dari sampah campur ini itu ya namanya pirolisis. Pirolisis itu kata untuk mewakili teknik pembakaran tanpa oksigen atau oksigennya sedikit. Nah, biasanya yang dipanen dari pirolisis bisa dalam bentuk asap, kemudian mereka didinginkan, jadilah BBM. Itu pirolisis yang sampai ujung. Nah, tapi bisa juga pembuatan komposit yang seperti kami di daurulang.id lakukan, itu juga pirolisis sebetulnya, karena pembakarannya tanpa eh, me- tanpa bukan pembakaran terbuka maksudnya, tidak ada api yang timbul di proses pembakarannya. Cuma yang kita panen itu materialnya, bukan asap yang didinginkan lalu jadi minyak. Kita nggak memanen minyak, jadi kita nggak perlu asap, nggak perlu semua material dijadikan asap. Nah, tentu ada asapnya dan tentu ada hasil sampingnya berupa minyak. Tapi yang kita fokuskan adalah melelehkan plastik itu dengan berbagai macam jenisnya menjadi material komposit untuk dicetak. Nah, untuk dibentuk jadi beberapa produk bahan bangunan, utamanya pengganti kayu seperti papan, balok kayu, dan seterusnya. Jadi teknik ini pun sebetulnya masuk golongan pirolisis karena tidak melibatkan api terbuka. Nah, sebetulnya hierarki sampah ya seperti ini, yang nggak diapa-apain paling bawah lah. Artinya cuman dibuang atau dibakar terbuka tanpa diurus ya, burning dumping dengan tanpa ditata. Itu yang terburuk pasti. Terus kemudian bisa juga dihilangkan sampahnya dengan dumping tapi lebih teratur, tertata di sanitary landfill istilahnya. Air lininya dikelola, kemudian ditutup tanah, itu mungkin lebih baik meskipun tidak menghasilkan energi atau material. Nah, lebih baik lagi tentu dengan energi recovery, diambil energinya atau diambil materialnya seperti pirolisis, seperti eh, pembangkit listrik tenaga sampah yang dibakar kemudian menggerakkan turbin. Nah, lebih bagus lagi recycling karena tidak melibatkan banyak energi. Demikian, terima kasih.